Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Krishna Pauji AS dengan NRP 14519831 dari kelas TI 2 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat, yaitu aplikasi buku telepon. Di sini aplikasi yang saya buat. Untuk tampilan awal kita diperlihatkan ada tampilan list view dan menu item di sini. Menu item di sini ada terlihat 3 tombol, ada tombol tambah data, ada tombol list atau refresh atau home, dan terakhir adalah tombol web view. Di sini kita coba tombol tambah data terlebih dahulu. Kita tambahkan data, contohnya ada Wira. Kemudian nomor HP-nya kita ganti menjadi NRP saja. Kita di work, di grup teman, dan simpan di SIM 2. Kita simpan dan berhasil, dan datanya pun langsung terlihat di sini. Kita coba tambah data lagi. Cecep Nur. Nomor HP-nya dengan NRP saja. Kemudian ini simpan di Word juga, ini family group, dua-duanya deh. Simpan di SIM 2, kita save, berhasil, dan datanya pun langsung terlihat. Kemudian kita akan melihat detail data dari kedua data yang kita tambahkan tadi. Kita coba klik data Dewira. Nah, di sini kita diperlihatkan ada alert dialog. Kita mau milih yang mana? Contohnya adalah detail, ada edit dan delete. Kita coba detail. Kita akan melihat detail datanya. Nah, ini detail data yang kita masukkan tadi di sini. Kita coba ke home, kembali, kemudian data Cecep, kita lihat detailnya itu seperti ini. Kita kembali, selanjutnya kita coba mengedit data Adewira dan Cecep. Kita edit jadi mobile dan 2, kita family group dan SIM 1, kita edit sukses, dan data Adewira pun langsung teredit di sini terlihat. Kemudian Cecep kita edit juga. Di mobile. Oke, ini ganti ke SIM 1. Kita save. Edit sukses, dan datanya pun terlihat di sini sudah berubah. Kita lihat detail lagi. Oke. Detail Cecep oke juga. Selanjutnya kita mencoba menghapus kedua data yang tadi kita tambahkan. Kita coba hapus, delete sukses, datanya pun langsung menghilang di sini. Dan kemudian delete Cecep, delete sukses, dan data Cecep pun menghilang. Selanjutnya kita akan mencoba tombol web view-nya. Oke, untuk tombol web view tidak ada masalah, dan tombol web view ini langsung mengarah ke website yang saya buat. Oke, seperti ini. Oke, kurang lebihnya itu seperti itu untuk aplikasi yang saya buat. Kita masuk ke Android Studio-nya. Di Android Studio di sini, untuk aplikasi yang saya buat menggunakan database SQLite. Nah, ini database saya itu seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke bagian menu _main.xml. Nah, di sini kita diperlihatkan terdapat 3 item tadi. Ada item tambah data, item home atau refresh, kemudian item web view atau item internet dengan ikonnya internet itu. Kita lihat di bagian kodenya itu seperti ini. Untuk titelnya itu adalah @string/list, yaitu didapat dari string.xml di bagian folder values ini. Kita buka. Nah, di sini terdapat string name list di sini. Dan begitupun dengan item-item lainnya, yaitu item add dan web view. Kita close. Yaitu seperti itu. Untuk fungsi 3 tombol ini itu terdapat pada 4 Java class, yaitu ada pada main activity,
detail activity, create, dan update. Kita lihat contohkan di main activity. Nah, itu fungsinya itu di sini. Fungsinya itu untuk membuka activity pada tombol yang ada di sini. Contohkan yaitu adalah tombol create. Dia akan memulai activity create-nya. Nah, ini di sini dia memulai itu, dan begitupun dengan web view. Ketika tombol internet ini ditekan, maka dia akan memulai activity web view-nya. Dilanjut di activity main, terdapat ada elemen list view, dan untuk layoutnya menggunakan linear layout. Kita lihat ke bagian kode. Di bagian kode terdapat padding left, yaitu add dimension activity horizontal margin. Nah, ini didapat dari folder values di bagian dimension.xml. Kita buka. Nah, ini seperti ini. Dia sudah disetting 16 dp. Ini didapat dari pertemuan saya di komputer, itu pertemuan 8. Kita close. Kita lanjut ke bagian main activity. Di main activity ini fungsi untuk menampilkan datanya itu di sebelah sini, oke. Dan ini adalah fungsi untuk alert dialognya di sini, oke. Lanjut ke activity create. Di activity create kita diperlihatkan ada beberapa elemen, yaitu ada elemen linear layout, ada edit text name, edit text number, ada spinner, kemudian checkbox, terus radio group button, radio buttonnya, dan button. Kemudian masuk ke bagian kodenya. Di bagian kode itu kurang lebihnya sama, menggunakan padding, add dimension. Kemudian ada ini juga didapat dari string. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ke create activity. Untuk activity create-nya itu create activity.java-nya itu seperti ini fungsinya. Ini adalah fungsi untuk menambahkan datanya itu. Ini dia. Ini fungsi untuk menambahkan data ini. Semua ini di sini untuk menambahkan data. Oke, kita lanjut ke activity detail. Di activity detail diperlihatkan terdapat 10 elemen text view. 10 elemen text view untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan. Perbedaannya hanya dengan ID-nya saja. Untuk ID text view 1 itu untuk menampilkan data yang dimasukkan. Kalau text view 01 itu adalah label, nama, kemudian sampai 5 itu adalah SIM. Lanjut di detail activity. Nah, berikut ini adalah fungsi untuk menampilkan datanya di detail activity detail.xml ya. Di bagian Java-nya itu seperti ini, di detail activity.java-nya untuk menampilkan fungsinya itu seperti ini. Lanjut ke activity update.xml. Di activity update.xml ini tidak terlalu berbeda dengan activity create ya. Perbedaannya hanya pada buttonnya saja. Di activity create terdapat atribut on click, sedangkan di activity update yaitu tidak terdapat atribut on click. Lanjut kita buka update activity.java-nya. Di sini fungsi untuk mengupdate-nya ya. Fungsi edit dari activity _update.xml. Ini fungsinya itu di sini. Oke, lanjut. Kita lanjut ke activity web view. Di activity web view itu saya dapatkan dari pertemuan 11 di laboratorium komputer. Saya hanya mengcopy pastekan saja dari project saya yang saya buat di laboratorium komputer, yaitu seperti ini. Diperlihatkan ada dua elemen, yaitu elemen web view dan progress bar.
kita lihat di bagian WebView.java-nya. Di sini adalah fungsi untuk menampilkan WebView website yang saya masukkan oleh aplikasi WebView. Oke, maaf, di sini ada ini. Di sini. Oke, berikutnya yaitu di bagian Android manifest.xml. Nah, di sini itu saya hanya menambahkan permission Android, permission internet untuk WebView-nya, dan Android Action View untuk WebView-nya, agar si WebView bisa berjalan dengan baik. Di sini untuk bagian Android manifest.xml-nya tidak banyak yang berubah. Oke, seperti itu. Kurang lebih itu seperti itu aplikasi yang saya buat. Oke, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.